Samuel ini lahir hasil doa Hana, hasil dari doa dan nazar Hana. Kita buka sama-sama di 1 Samuel 1 ayat 11 sampai 12. Di firman Tuhan berbicara bahwa kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, dalam ayat ini dikatakan bahwa Hana meminta kepada Tuhan. Dia meminta dan bernazar ketika boleh Tuhan berikan generasi kepada Hana, maka dia akan mempersembahkan Samuel kepada Tuhan seumur hidupnya dipakai oleh Tuhan. Bahwa seorang Samuel boleh tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan itu karena Hana memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada Samuel. Jadi Samuel itu selalu diperhatikan oleh Hana. Jadi untuk itu teman-teman semua boleh memiliki anak rohani, keturunan rohani. Kita harus perhatikan, kita harus lihat kebutuhan rohaninya dan juga kebutuhan jasmani. Yang ketiga, saya ambil bahwa Samuel itu juga hasil dari pergumulan Hana. Dia meminta kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan hancur hati, meminta kepada Tuhan. Dan Samuel lahirlah seorang generasi yang benar-benar Tuhan pakai oleh karena pergumulan Hana kepada Tuhan. Pergumulan doa. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini kita akan membahas sebenarnya di balik dari Samuel ini tumbuh menjadi seorang yang luar biasa dipakai Tuhan. Sebenarnya itu adalah kekuatan doa Hana. Jadi saya mau mengajak teman-teman semua untuk memiliki keturunan rohani itu. Kita rindu memiliki punya anak rohani yang benar-benar dipakai Tuhan seumur hidupnya ketika kita benar-benar bergumul di dalam doa kepada Tuhan. Nah, saat ini kita akan melihat keunggulan doa yang dilakukan oleh seorang Hana. Yang pertama, sekalipun Samuel itu anak-anak, tapi dalam firman Tuhan katanya dia sudah dipakai Tuhan luar biasa. Dia sudah melayani Tuhan, sekalipun dia anak-anak. Nah, yang kedua itu Samuel tinggal di tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tinggal di tengah-tengah orang yang tidak takut akan Tuhan. Tapi dia bertumbuh menjadi seorang yang semakin mengasihi Tuhan. Jadi sama halnya ketika kita punya anak rohani, atau kita sendiri aja, mungkin kita boleh tinggal di tengah orang-orang yang tidak takut Tuhan, tidak ikut pemuridan, kita akan sama seperti mereka. Tapi Samuel tidak. Itu karena apa? Itu karena bergumulnya Hana kepada Tuhan dengan hancur hati. Tuhan, aku minta seorang generasi yang benar-benar Tuhan pakai seumur hidupnya. Yang ketiga, bahwa apa? Semakin besar, semakin hari Samuel itu makin tumbuh, semakin disukai banyak orang. Bahkan bukan hanya disukai banyak orang, dia semakin berkenan di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman semua, saya berharap teman-teman semua tidak terlalu capek. Bagaimana caranya supaya mendapatkan anak rohani itu? Tidak usah capek. Sekarang kita punya contoh dari tokoh Alkitab yang kita sudah melihat bagaimana Tuhan memakai dia, yaitu Samuel. Jadi mari kita teladani seorang Hana yang benar-benar berjuang, bergumul di dalam doanya, benar-benar bertalu-talu di dalam doanya untuk meminta seorang generasi. Dan mungkin secara pribadi ketika kita minta kepada Tuhan, Tuhan, aku mau seorang generasi itu. Tapi ya harusnya Hana ini terserah dia ya, mau dijadikan seorang dokter kah si Samuelnya, atau mau dijadikan seorang apakah dia, itu terserah Hana. Tapi dia berkata dalam firman Tuhan, ketika nanti Samuel sudah ada, dia mau mempersembahkan seumur hidup Samuel itu menjadi pelayan Tuhan. Jadi saya mengajak teman-teman semua di sini untuk kita benar-benar menggumuli anak-anak rohani kita kepada Tuhan. Doakan mulai hari ini, mulai hari ini di hadapan Tuhan. Aku minta Tuhan generasi seperti Samuel. Ayo kita benar-benar bertalu dalam doa. Karena apa? Doa yang benar-benar dipanjatkan kepada Tuhan, benar-benar dengan